Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang Allah. Allah itu apa dan Allah itu siapa? Biasanya kalau orang Kristen ketika membahas tentang Allah, dia terus merujuk pada Yesus. Ini yang membuat orang salah paham mengenai Allah itu. Definisi Allah sendiri di dalam kekristenan itu terdapat di dalam 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dengan definisi seorang pun tidak dapat melihat dia. Jadi Allah itu jangankan digambar, dibayangkan saja tidak bisa. Di dalam definisi Kristen, kesalahpahaman ini muncul karena banyak orang Kristen menganggap Allah itu Yesus. Ayatnya memang tidak pernah ada Allah itu Yesus. Yesus itu Allah ada, tapi Allah itu Yesus memang tak pernah ada. Meski kita mesti tahu perbedaan ini, Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Itu tak sama. Saya manusia adalah saya, itu juga tak sama. Makanya kita harus memahami konsep ini dulu. Jadi, siapa Allah itu di dalam kekristenan? Allah di dalam kekristenan itu ada terdapat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah orang Kristen itu Bapa. Definisinya seperti itu. Seperti tadi, jangankan dibayangkan, jangankan dilihat, dibayangkan saja tidak bisa. Mari sambung lagi. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan, ini sebenarnya Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi Allah itu Bapa. Kita lihat lagi definisi tentang Allah. Nah ini, kalau yang ini pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1-3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, ya Bapa. Jadi Allah itu Bapa, bukan Yesus. Dengan definisi yang tadi itu. Kemudian Allah itu seperti apa? Yang pertama, kita baca dalam Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi Allah bukan manusia. Jadi pandangan orang Kristen, kebanyakan Allah itu seperti manusia itu salah. Manusia diciptakan menurut peta teladan Allah, bukan Allah itu seperti manusia. Jadi pandangan Allah seperti manusia itu salah. Misalkan Allah punya tangan, punya kaki, jangankan digambar atau diingat saja sudah tidak bisa, karena memang manusia tak pernah melihat dia. Itu sebabnya kenapa zaman Taurat Allah tidak boleh digambar, karena dilihat saja belum pernah. Bagaimana menggambar Allah? Kan itu pasal membuat patung malaikat, patung gambar Yesus, gambar Musa boleh. Tapi kalau menggambar Allah tidak boleh. Karena apa? Definisi Allah itu seperti itu. Jangankan digambar, dilihat saja belum pernah. Bagaimana kita tahu Tuhan itu seperti apa, Allah itu seperti apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah
dengan dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Roh itu seperti apa kita tak tahu. Ya kalau boleh digambarkan, kalau boleh diingat, roh itu seperti hembusan nafas. Jadi Allah itu apa kita pun tak tahu. Di dalam Ibrani, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau orang Kristen bicara tentang Allah itu merujuk kepada Bapa, bukan merujuk kepada Yesus. Ini kesalahan terbesar. Bahkan banyak mualaf yang pindah keyakinan dari Kristen ke agama seberang misalkan. Itu dia pemahaman ini sudah salah. Dia. Karena menganggap Allah itu Yesus itu. Padahal di Alkitab sendiri tidak pernah ada yang mengatakan Allah itu Yesus. Yang ada Yesus itu Allah. Beda dengan Allah itu Yesus. Itu Yesus adalah Allah. Betul, karena Yesus kenapa dia disebut Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang sosok Bapa, kita jangankan menggambar, melukis, membuat patung, bayangkan saja tidak bisa. Jadi Allah itu apa kita tak tahu. Tapi Allah bagaimana kita baru tahu ketika dia menciptakan segala sesuatu. Mari kita baca di dalam Kejadian 1. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi, di dalam ayat ini menunjukkan Allah itu bukan gundul atau macam tidak ada apa-apanya di dalam dirinya. Ternyata di dalam dirinya ada roh dan ada firman. Firman ini dipakai Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Kemudian roh Allah itu digunakan Allah untuk memberi hidup pada ciptaannya tadi. Jadi Allah itu di dalam pandangan Kristen ini mungkin yang lain akan mengatakan, oh Allah tidak beranak, Allah itu Esa. Tapi di dalam Kristen Allah itu sudah Esa. Tapi esanya itu di dalam diri Allah itu ada firman untuk menciptakan sesuatu dan ada roh karena dia hidup dan hembusan roh Allah itu boleh memberi hidup kepada ciptaannya. Jadi di dalam diri Allah, ada firman-Nya dan ada roh Allah. Kalau ketiganya ini tidak ada, misalkan Allah tidak ada firman, ciptaan memang tak pernah ada. Kalau Allah tidak ada roh, Allah itu seperti batu, seperti ini pendrive. Makanya Allah itu di dalam kekristenan maupun dalam pandangan Yahudi kuno, ini harus ada tiga hal ini, Allah, firman-Nya, dan rohnya. Di dalam kekristenan, Allah, firman-Nya, dan rohnya sudah dijelaskan Yesus, yaitu Allah itu Bapa, firman Allah itu Yesus, dan roh Allah itu Roh Kudus. Masing-masing pribadi ini bisa berinteraksi. Satu firman Allah dan roh Allah ini bisa berinteraksi satu sama lain. Makanya ini kalau di dalam Kristen disebut hipostasis Allah. Hipostasis. Ini yang membedakan ciptaan dengan pencipta di sini. Kalau ciptaan, roh kita ada di dalam kita, firman kita ada di dalam kita, tapi tidak bisa berinteraksi seperti Allah. Ini yang membedakan ciptaan dengan pencipta. Jadi Allah, firman-Nya, dan rohnya itu berapa Allah? Satu Allah atau tiga Allah? Jelas ini satu Allah. Kalau mungkin Allah, Yesus, Maria itu baru tiga Allah. Ini konsep di dalam Kristen. Makanya di dalam Injil Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa bukan satu tok gitu, satu gundul saja. Tapi Tuhan yang Esa harus ada memiliki firman dan harus memiliki roh. Karena semua ciptaan, semua ada. Ini karena ada firman dan ada roh. Makanya
untuk berinteraksi dengan ciptaan, Tuhan itu selalu mengutus firman-Nya, yaitu Yesus yang sebelum jadi manusia, yaitu sebagai firman Allah. Orang yang mengenal Dia dengan sebutan Membra kalau dalamnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepadamu, Allah adalah terang. Jadi Allah tadi satu, Allah bukan manusia, Allah seperti api yang menghanguskan, Allah roh, adalah roh, dan Allah adalah terang. Hanya definisi seperti itu saja. Kalau melihat sosok Dia, kita hanya tahu roh seperti apa, kita tak tahu. Makanya kita sebagai orang Kristen menggambar Allah tidak boleh. Menggambar firman Allah yang pernah jadi manusia, Yesus, tidak masalah. Menggambar Maria atau karena Dia memang pernah ada gitu, pernah jadi manusia jadi, tidak mengapa. Tapi kalau menggambar Allah, apalagi sujud menyembah Dia, menyembah patung yang mungkin dibuat seperti ini, jadi patung kemudian disembah, itulah diharamkan. Karena Allah atau Bapa jangankan digambar, dibayangkan saja tidak bisa. Kalaupun mau menggambar Yesus, seharusnya orang itu harus kontekstual. Meskipun kita berimajinasi macam-macam, tapi kita harus berkontekstual. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus itu, kalau di Jawa dia Yesus digambar pakai kain batik, Maria pakai kemben, itu kan tidak kontekstual. Kalau di Cina mungkin Yesus sudah matanya sudah sepet. Karena ya mungkin imajinasi mereka ya tidak apa-apa lah kalau bagi kita. Tapi untuk kontekstual secara teologis ya kurang tepat. Karena apa? Yesus lahir pada abad pertama orang Yahudi. Seharusnya kalau menggambar pun untuk berimajinasi macam manapun harus kontekstual. Orang Yahudi abad pertama seperti apa, itulah. Karena kalau kita menggambar seperti orang Cina, seperti orang Negro, atau seperti orang Jawa, itu orang keyakinan lain atau saudara kita seberang, dia akan ketawakan kita, ini mana satu yang benar. Makanya ya tidak apa-apa lah kalau bagi kita paham-paham saja kita berkreasi, tapi untuk kontekstualnya memang harus ikut Alkitab. Abad pertama orang Yahudi itu baru tepat. Jadi kalau orang Kristen ditanya tentang Allah, jangan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk pada Bapa, sosok yang tidak boleh dibayangkan sama sekali Bapak. Kesalahan terbesar dalam kekristenan Indonesia ketika ditanya tentang Allah itu merujuk kepada Yesus. Makanya bingung, Allah mati, Allah disalib. Yang disalib itu firman Allah, bukannya Bapa. Makanya ketika banyak orang tanya kan, ketika Yesus disalib, apakah Bapa juga disalib? Ya tidak. Karena apa? Ketika firman Allah mengambil rupa manusia, ini seperti kitab ini. Ketika kitab ini dibakar, apakah Allah juga terbakar? Kan tidak. Demikian Yesus seperti itu. Jadi kalau kita ditanya mengenai Allah, Allah itu apa kita tak tahu. Allah itu siapa kita baru tahu. Bagaimana cara kerja Allah? Di dalam Allah ya ada Allah itu harus ada firman untuk menciptakan sesuatu, dan harus ada roh untuk memberi hidup kepada ciptaannya itu. Tanpa kedua ini, Allah ini bukan siapa-siapa dan tak pernah ada. Karena ini pemahaman singkat saja, mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.